Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda sedang lakukan saat ini, kiranya Tuhan tetap ditinggikan dan anugerah Tuhan menyertai Anda semua. Kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang dikerjakan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, persembahan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, STTRI, atau yang dulu juga disebut sebagai STT Reform Injili Indonesia, STTRII. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda adalah orang yang Tuhan gerakkan untuk mendukung pelayanan dari STT ini, maka saudaraku, kami sangat membutuhkan doa Anda, kami membutuhkan support Anda, kami membutuhkan dukungan Anda dalam bentuk apapun yang Anda digerakkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Atau jikalau Anda juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, Anda pernah merasakan Tuhan memanggil Anda begitu jelas untuk menjadi hamba Tuhan, konselor profesional, atau menjadi pemimpin gereja yang dengan serius mempersiapkan diri, maka saudara kunjungi kampus kami yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.sttrii.com, www.sttrii.com, atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung lewat telepon di nomor 021 799 0357, 021 799 0357. STTRI didirikan untuk menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan generasi penerus bagi zaman yang semakin hari semakin terhilang, semakin hari semakin memberikan ancaman yang besar bagi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam menjaga dan memelihara kekudusannya hidup di dunia ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada bagian berikutnya di dalam Katekismus Heidelberg. Nah, sebelumnya kita telah membahas yang terakhir adalah pertanyaan dan jawaban nomor 74, yaitu mengenai haruskah anak-anak kecil juga dibaptis? Dan jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah harus. Mengapa? Karena baptisan adalah tanda bahwa orang yang menerima tanda itu adalah bagian dari jemaat Allah, telah menerima perjanjian Allah. Nah, sama seperti orang-orang dewasa, anak-anak juga menerima janji Allah. Karena Allah bukan hanya berjanji kepada per individu, tetapi Allah juga berjanji kepada keluarga, keturunan anak-anak Tuhan. Sehingga kita melihat Yosua berkata, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Sekalipun, saudaraku, ada mungkin cucu-cucu dari Yosua itu belum mengerti. Mereka belum mengerti tentang siapa Yahweh, siapa Allah yang mereka sembah, dan apa arti pelayanan. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka telah dipersatukan di dalam Yohanes yang mewakili mereka semua, baik yang dewasa maupun kurang dewasa, tidak dewasa, saudaraku, untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, demikian pula dengan anak-anak yang dibaptis yang belum mempunyai pengertian yang cukup dewasa mengenai siapa itu Kristus, siapa itu Allah, dan apa artinya mengikut Allah. Nah, mereka mendapatkan tanda itu sebelum mereka mengerti. Dan itu adalah hal yang dilakukan di Alkitab. Seperti tadi saya sebutkan satu ayat di dalam kitab Yosua. Kita juga melihat bahwa orang-orang Israel, anak-anak Israel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menerima sunat sebagai tanda. Nah, tanda bahwa ketika mereka melakukan sunat itu, mereka melihat bahwa diri mereka adalah bagian dari umat Allah. Dan itu menguatkan mereka, menguatkan status dan identitas mereka ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudaraku,
anak-anak Israel, anak-anak laki-laki disunat pada hari ke-8. Dan juga keluarga-keluarga itu melakukan perjamuan Paskah. Sakramen juga dalam perjanjian lama yang digantikan dalam perjanjian baru sebagai perjamuan kudus. Nah, yang menerima perjamuan Paskah ini bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak di dalam keluarga masing-masing, mereka menerimanya. Nah, saudaraku, itulah sebabnya bahwa sakramen tidak boleh dijauhkan dari anak-anak hanya dengan alasan bahwa mereka belum mengerti. Saudaraku, memang ada kehati-hatian di sini. Tetapi Alkitab jelas sekali memberikan kepada kita contoh. Dan hanya kepada anak-anak yang lahir di tengah keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang boleh menerima sakramen sejak mereka kecil. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa sakramen tidak menyelamatkan. Sakramen adalah tanda bahwa orang yang menerima sakramen itu telah menerima janji Tuhan, telah menerima keselamatan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang nanti akhirnya sekalipun telah menerima sakramen, ternyata terbukti bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan sampai matinya menyangkal Tuhan. Bagaimana dengan itu? Apakah sakramen menjadi sia-sia? Saudaraku, di satu sisi kalau kita menyebutnya sia-sia, ya mungkin, saudaraku. Sia-sia karena sakramen itu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Misalnya, yaitu menguatkan iman seseorang. Nah, kalau imannya tidak ada, lalu apa yang dikuatkan? Ya memang tidak berfungsi. Tetapi, apakah betul-betul sama sekali tidak berfungsi? Sebenarnya juga tidak, saudaraku. Kalau kita mau fair, kita mau katakan bahwa wahyu-wahyu Allah yang Allah berikan secara umum kepada kita juga akan katakan itu tidak berfungsi karena tidak membuat semua orang di dunia ini percaya kepada Allah. Apakah kita mengatakan demikian? Tidak juga, bukan? Kita akan berkata bahwa orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, penyataan Allah, wahyu Allah, tanda Allah, tetapi tetap mengeraskan diri mereka, maka tanggung jawab untuk menanggung dosa itu ada pada diri mereka sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanda-tanda termasuk baptisan, sakramen, dan seterusnya yang diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya itu menjadi satu kesaksian tanda bahwa Allah sudah memberi kepada mereka kesempatan untuk percaya dan menerima Dia. Namun jikalau mereka tetap mengeraskan hati tidak menerimanya, itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Nah, saudaraku, dalam sisi ini kita melihat bahwa tanda, sakramen sebagai tanda, itu adalah satu kesaksian bahwa Allah telah mengulurkan tangan, menolong. Tetapi jikalau uluran tangan dan tawaran itu tidak diterima, maka dosa itu akan ditumpahkan, ditanggung sendiri oleh sang pelaku. Nah, saudaraku, dari pengertian inilah kita melihat bahwa anak-anak kecil juga perlu dibaptis. Anak-anak kecil perlu dididik dalam firman Tuhan. Anak-anak kecil mendapatkan seharusnya hak untuk diperlakukan sebagai anak-anak Allah, tidak tergantung kepada usia mereka. Mereka berhak mendapat perhatian, mereka berhak mendapat pelayanan, dan mereka berhak untuk mendapatkan porsi-porsi pelayanan sesuai dengan kedewasaan mereka. Saudaraku, mari kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang sadar akan pimpinan Alkitab ini, pimpinan firman Tuhan ini, kita tidak mendiskreditkan anak-anak kecil, tetapi justru menghargai mereka. Dan dengan takut akan Tuhan, kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik mereka, memimpin mereka kepada Tuhan, sehingga suatu saat nanti iman mereka akan diteguhkan oleh Tuhan sendiri, baik melalui sakramen maupun melalui persekutuan dengan gerejanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi gereja-gereja, anggota-anggota gereja yang lebih child friendly, yang lebih bersahabat dengan anak-anak. Seperti Kristus sendiri mengatakan, jikalau engkau tidak menjadi seperti anak-anak ini, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus menyambut setiap anak-anak, tidak pernah menolak mereka.
Nah, maka gereja juga perlu menjadi pengikut Kristus yang tidak pernah menolak anak-anak, tetapi justru sebaliknya, menyambut mereka, memberi mereka makanan rohani yang cukup, memberi mereka makanan jasmani yang juga cukup dan bertanggung jawab, mendidik mereka dalam ajaran Alkitab firman Tuhan, serta membawa mereka dengan tanggung jawab datang kepada Tuhan. Baik itu melalui kita membawa mereka ke gereja, ikut sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, atau yang jauh lebih penting dari semua itu adalah membawa mereka kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kita sebagai orang tua yang pernah berjanji untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penting buat kita untuk memikirkan anak-anak dalam konteks sakramen ini. Nah, kita masuk dalam pertanyaan yang ke-75, Katekismus Heidelberg. Nah, mulai bagian ini, saudaraku, kita akan membahas lebih lanjut tentang perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Pertanyaan dan jawaban nomor 75 berkata demikian. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam perjamuan kudus bahwa saudara mendapat bagian dalam korban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib dan dalam semua harta anugerahnya? Bagaimana kita itu diingatkan dan diyakinkan lewat perjamuan kudus bahwa kita sudah terima anugerah Tuhan itu? Nah, maka jawaban dari Katekismus Heidelberg berkata demikian. Kristus telah memerintahkan aku dan semua orang percaya yang menerima perjamuan kudus itu supaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan agar perbuatan itu menjadi peringatan akan Dia. Dia menambahkan janji-janji ini. Pertama, bahwa sebagaimana aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa roti Tuhan dipecah-pecahkan untukku dan cawan diberikan kepadaku, sepasti itu pula tubuhnya dikorbankan bagiku dan darahnya ditumpahkan untukku di kayu salib. Janji yang kedua, sebagaimana dari tangan pelayan firman Tuhan, aku menerima roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus dan mengecapnya dengan mulutku, sepasti itu pula Dia sendiri memberi makan dan minum jiwaku dengan tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang ditumpahkan supaya aku beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku, di sini Katekismus Heidelberg ingin menjelaskan kaitan antara tanda dengan yang ditandai. Tanda itu apa? Tandanya, elemen yang dipakai di dalam perjamuan kudus adalah roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Kristus. Tubuh Kristus dan darah Kristus yang seperti apa? Tubuh Kristus dan darah Kristus yang telah disalibkan, dicurahkan untuk kita 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku, jadi ketika saudara dan saya menerima menerima sakramen perjamuan kudus, kita sebenarnya sedang menerima Yesus Kristus sendiri yang disalibkan di dalam diri kita. Nah, ini adalah makna rohaninya. Kita menerima Dia sebagai juru selamat. Kita menerima Dia sebagai penolong kita. Kita menerima Dia sebagai orang yang sudah dibunuh, disalibkan, dicurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya penting buat kita untuk secara serius melakukan perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus seharusnya mengingatkan kita akan apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Tubuhnya dipersembahkan kepada Allah untuk kita, sehingga kita boleh mati bagi dosa kita. Bukan kita yang akan disalib, tetapi Kristus telah disalib. Bukan darah kita yang akan tercurah untuk menghapuskan dosa kita, karena itu memang tidak mungkin. Tapi darah Kristuslah yang telah tercurah, diberikan kepada kita.
membersihkan setiap noda dosa kita di hadapan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, kita perlu memikirkan kembali sikap kita ketika kita menerima perjamuan kudus ini. Adakah hati kita tersentuh kembali oleh kasih Tuhan? Ingat saudaraku, Dia berkorban bukan karena saudara dan saya orang yang baik. Dia berkorban untuk kita bukan karena kita itu orang yang saleh. Dia berkorban kepada kita bukan karena kita adalah orang-orang yang kaya, pintar, dan mempunyai segala sesuatu yang membuat Allah tergerak untuk menyelamatkan kita. Tidak. Justru sebaliknya. Karena kita ini miskin, hina, dan papa. Tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka Allah menyelamatkan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tanda yang terlihat, yaitu roti dan anggur, mengingatkan kita akan tubuh dan darah Kristus. Dan sebagaimana roti dan anggur itu kita makan dan minum, demikian pula karya keselamatan Kristus kita amini, kita imani, kita yakini bahwa Allah menjadi bagian yang integral di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita makan roti, kita makan nasi, kita makan daging, kita makan tahu, makan tempe, makan apapun, dan kita minum apapun, saudaraku, maka makanan dan minuman yang masuk dalam diri kita itu akan dicerna dan akan dibagi-bagikan ke dalam seluruh tubuh kita tidak terkecuali. Rambut sekalipun, ujung kuku kita itu menerima makanan itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya mengapa Allah memberikan gambaran makanan dan minuman kepada kita lewat perjamuan kudus. Artinya, saudaraku, bahwa ketika kita menerima tubuh Kristus yang digambarkan lewat roti itu, lewat makanan, kita memakannya, maka makanan itu akan disebarkan, dicerna, dan akan memberikan kita kekuatan, hidup, tenaga, energi, kalori. Setiap bagian dari diri kita menjadi berfungsi karena makanan. Demikian juga dengan minuman. Nah, minuman itu membuat kita itu bisa bekerja dengan baik. Bagian-bagian tubuh itu menjadi direvitalisasi, dihidupkan, dibangkitkan, mendapatkan semangat. Nah, sedemikian pula, saudaraku, tubuh dan darah Kristus yang tercurah itu menjadi satu realitas rohani yang sedemikian indah. Memberikan kita makan secara rohani, minum secara rohani, sehingga tubuh kita ini layak untuk kita persembahkan menjadi tubuh yang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, setiap kali engkau mengecap, engkau mencerna simbol, tanda yang Tuhan berikan. Sesungguhnya Tuhan sedang bekerja dalam diri Anda. Tuhan ingin Anda terus-menerus bekerja, berjuang, hidup hanya untuk Tuhan. Menggunakan tubuh ini, mempersembahkan tubuh ini sebagai ibadah yang sejati, yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, saudaraku, itulah sebabnya tanda ini diberikan supaya kita semakin kuat. Karena kita melihat satu bukti yang nyata dalam roh kita, bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua dan menerima firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kita pelaku-pelaku firman. Persembahan dari kami, Reform Broadcasting Ministry atau RBM, persembahan dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, STTRI, di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Tuhan memberkati.